Halo adik-adik, selamat datang di podcast Sahabat Mentari. Kali ini kalian akan mendengarkan sebuah cerpen yang berjudul Semua Berawal Dari Mimpi, karya Hanif Nurmajid. Selamat mendengarkan. Semua berawal dari mimpi, karya Hanif Nurmajid. Tidak seperti biasanya, hari ini pasienku sangat ramai. Banyak pasienku yang menderita penyakit demam berdarah. Walaupun sedikit lelah, tetapi aku harus melayani pasien dengan baik. Karena itu adalah tanggung jawabku sebagai dokter. Aku sangat senang dengan profesiku saat ini karena bisa membantu dan menolong banyak orang. Suatu ketika ada seorang nenek datang ke rumahku. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1 malam dan aku pun sedang tertidur lelap. Ia meminta tolong untuk memeriksa cucunya yang sedang menderita demam tinggi. Assalamualaikum Pak Dokter. Sambil mengetuk pintu rumah. Waalaikumsalam. Ada apa, Nek? Ada yang bisa saya bantu? Jawabku. Tolong cucu saya, Dok. Demamnya nggak turun-turun dari kemarin. Sahut nenek dengan perasaan panik. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit, Nek? Tanya aku. Saya nggak punya uang, Pak. Jawab nenek. Dan aku akhirnya memeriksa cucu nenek tersebut. Lalu aku memberinya obat penurun demam. Terima kasih, Dok. Saya hanya punya uang segini, Kata nenek sambil memegang uang 15.000. Sama-sama, Nek. Gak usah, uangnya simpan saja. Saya ikhlas kok, Nek. Sudah kewajiban saya membantu orang lain. Jawab aku. Tiba-tiba terdengar suara kring 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 kring. Ternyata itu suara alarm jam dan aku pun terbangun dari tidurku. Wah, ternyata semua itu hanya mimpi, kata aku. Aku adalah siswa kelas 2 SMA. Cita-citaku memang ingin menjadi dokter. Alasan aku ingin menjadi dokter adalah ingin menolong orang yang tidak mampu. Sama sepertiku, ayahku hanya seorang petani dan ibuku seorang pembantu rumah tangga. Itulah yang menyebabkan aku ingin menjadi dokter dan menjadi orang yang sukses. Suatu hari, ayahku jatuh sakit dan terpaksa tidak bisa bekerja menafkahi keluarga. Aku sempat ingin berhenti sekolah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tetapi ibuku melarang. Ibuku melarangku untuk berhenti sekolah. Bu, lebih baik aku berhenti sekolah saja dan bekerja. Aku tidak tega melihat ibu bekerja sangat keras untuk memenuhi biaya berobat ayah dan sekolahku. Kata aku. Jangan, Nak. Ibu masih mampu membiayai berobat ayah dan sekolahmu. Kamu harus punya cita-cita yang tinggi dan menjadi orang yang sukses. Kamu fokus aja belajar, jangan pikirin biaya sekolah. Itu tanggung jawab ayah sama ibu. Jawab ibuku. Perkataan ibu itulah yang membuat aku semangat dalam belajar. Tidak terasa, aku sudah duduk di kelas 3 SMA. Di sini aku berpikir tentang masalah biaya perkuliahan kedokteran yang sangat mahal. Dan orang tuaku tidak akan mungkin bisa membiayai karena biayanya mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Aku pun sangat bingung memikirkan masalah itu. Beruntung aku mempunyai seorang guru yang sangat peduli kepadaku. Beliau selalu memotivasi dan membantuku. Namanya Bu Dewi. Beliau adalah seorang guru biologi yang sangat mendukungku untuk melanjutkan kuliah kedokteran. Karena katanya aku sangat berprestasi di sekolah.
Beliau selalu memberikan informasi tentang beasiswa. Singkat cerita, aku lulus dari SMA dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Aku pun berhasil diterima di universitas ternama di Indonesia. Orang tuaku sangat bangga atas pencapaianku saat ini. Orang tuaku selalu berpesan kepadaku agar kelak aku menjadi orang yang sukses. Jangan sombong dan tetap rendah hati. Perkataan itu selalu berbekas di kepalaku. Setelah beberapa tahun, aku pun lulus dan menjadi seorang dokter. Sungguh perjalanan yang tidak mudah untuk mencapai semua ini. Dan aku percaya bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil, dan mimpiku menjadi kenyataan.